Semoga tujuan Lingsum Kompak ini kan bisa memberkati, menguatkan, dan menjangkau banyak jiwa ya. Teman-teman semua jangan lupa ya di-share ya YouTube channel ini kemanapun ya kita aktif ke bermedia sosial ya agar lebih banyak yang sharing YouTube ini bisa menjangkau jiwa-jiwa baru ya. Dan teman-teman yang rindu untuk mendukung YouTube channel ini bisa subscribe, comment, and like and share. Oke, like and share ya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai doa. Mari kita semua tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa yang luar biasa telah memberkati kami pada siang hari ini. Kami bisa berjumpa kembali untuk mendengar kesaksian dari Ibu Ayu. Kami berdoa ya Tuhan, agar semua perangkat yang kami pakai, baik di tempat kami maupun di tempat teman-teman semua, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh semua berkata-kata bukan dari kami sendiri, tapi karena kehendak Tuhan saja, sehingga apa yang kami ucapkan boleh menjadi berkat dan berdampak positif bagi orang lain. Dan biarlah sharing kesaksian dari Bu Ayu ini benar-benar bisa memberkati banyak orang. Ya Bapak, saya percaya kiranya Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan biarlah sharing kesaksian ini benar-benar memberkati dan menguatkan banyak orang. Kami buka ruang kesaksian ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Oke, seperti biasa ya, sebelum kesaksian saya akan bacakan firman Tuhan siang ini ya. Ya, firman Tuhan ini di uh, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, puji Tuhan. Ya, seperti biasanya ya. Teman-teman di Kompak Siang ya. Tujuan dari Kompak Siang ini ada ya, saya ingatkan sekali lagi, untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Agama selalu mengajarkan kebaikan. Ya, puji Tuhan, kita juga diberkati ya dengan Matius 28, 19-20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk teman-teman yang semua yang mau bersaksi ya, yang mau mengisi ruang kesaksian, boleh kontak Lingsum di nomor WA ya. Saya sampaikan nomor WA ini 08122 970 2298. Ya, saya ulang lagi bagi teman-teman yang rindu untuk mengisi ruang kesaksian untuk memuji nama Tuhan. Ya, boleh ke kontak ke nomor WA di link Zoom di bawah ini ya. 08122 970 2298 supaya saya bisa jadwalkan untuk bisa mengisi ruang kesaksian ini. Oke, sekarang kita kembali kepada narasumber kami ya, Bu Ayu. Oke, Bu Ayu, saya akan kasih waktu dan ruang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Buat Ibu Ayu, ya Ibu bisa mulai memperkenalkan diri dulu ya. Perkenal diri dulu tentang keluarga. Apakah background Ibu Ayu sudah mengenal Yesus Kristus ya, Yesus Kristus, ataukah belum? Jika belum ya, kapan Ibu Ayu boleh mulai kenal
dengan Tuhan Yesus dan siapa yang memperkenalkannya dan kegiatan sehari-hari Bu Ayu apa? Oke, silakan Ibu Ayu memulainya. Oke, monggo. Shalom Bapak Ibu. Halo. Salam. Ya. Suara saya terdengar ya? Bagus. Mantap. Jelas? Jelas. Keren, Terdengar. Keren. Ya. Ya, salam kenal. Perkenalkan nama saya, nama lengkap Risma Ayu. Biasa dipanggil kalau di rumah atau ada beberapa panggil Ayu ya. Saya sudah menikah, punya anak 1, umur 9 tahun, SD kelas 3 sekarang. Dan perjumpaan ya, kalau bicara pertobatan, untuk saya lahir memang terlahir sudah Kristen. Tetapi orang tua itu dari seberang ya. Dan puji Tuhan orang tua saya sudah diselamatkan. Jadi otomatis anaknya juga sudah Kristen. Oke. Tetapi kita tahu kekristenan atau keselamatan itu kan tidak semua orang bisa paham ya, bisa mengerti. Bahkan ada juga yang perjumpaannya di usia yang sudah tua gitu. Nah, kalau untuk pengalaman pribadi saya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan yaitu di tahun 2005 ya. Pada saat itu saya kuliah ya. Orang tua saya, mama itu udah meninggal memang ya dari kecil. Tinggal bapak, tetapi papa juga pada saat itu memang kekristenannya nggak stabil dan bahkan pernah juga sampai pindah agama. Oh. Nah, iya, pindah agama. Nah, kalau saya itu tinggal di keluarga yang pada waktu itu memang semuanya dari Kedar semua ya. Jadi tumbuh di lingkungan Kedar. Ya, sebentar Bu Ayu. Mau tidak mau ya. Bentar Bu Ayu. Ya. Apa yang Ya. menyebabkan Bapak pindah agama? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan apa? Iya. Apakah ada paksaan dari Biasa. perusahaan? Pasangan. Oh, Enggak. pasangan kan mama. Mama Muslim kan? Gimana? Sudah meninggal kan? Meninggal? Mama saya sudah meninggal. Oh, kawin lagi kah? Gitu. Jadi pasangannya Ibu tiri gitu ya? Oh, suaranya putus-putus sih. dari seberang gitu. Suaranya putus-putus ini. Mengikuti dengan pasangan gitu. Jadi otomatis ya. Jadi putus-putus ya Pak ya? Ya. Baik. Oke, sekarang oke. Saya pindah dulu ya sebentar. Sudah? Sudah oke. Sudah? Sudah Oke. oke. Ini harus dimatikan videonya. Oh iya, nggak apa-apa. Supaya ini. Oke. Jadi pada waktu itu memang kan Bapak sempat pindah. Jadinya kami juga sebagai anak tinggal di lingkungan seberang juga, keluarga kan keluarga besar masih belum percaya semua. Jadi otomatis kekristenan kami juga stuck, nggak ada tumbuh, nggak ada apa. Ya memang dari lahir hanya Kristen aja, berhenti sampai di situ. Okay. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan mendewasakan seseorang di dalam kehidupan, disitulah saya mengalami perjumpaan. Pada waktu itu saya punya keluarga, ada salah satu keluarga memang udah mau menghijrahkan saya, ya kan?
karena dipikirnya tidak ada pegangan hidup, ya kan, keluarga juga sudah nggak nggak jelas gitu kan, Oke. ujung-ujungnya pasti masuk neraka seperti itu. Jadi salah satu keluarga saya bahkan menyuruh salah satu apa ya, salah satu pemuka agama lah untuk mengajarkan saya tuh sekitar seminggu tuh bisa 2 kali lah gitu untuk memperkenalkan tentang keyakinan yang baru ini gitu. Nah, sempat pada waktu itu saya juga sempat hampir-hampir mau ya udah deh nggak apa-apa ikut aja deh gitu kan. Karena pada waktu itu memang kita belum mengenal siapa pribadi Yesus lebih lagi ya kan. Belum lahir Usia baru, berapa itu belum Ibu? tahu. Saya masih Ya. usia waktu itu 16 tahun. Oh, ya. Lanjut, lanjut. Ya. Ya udah, terus akhirnya saya eh, kalau kata orang kita bilangnya sedang di prospek, sedang Prospek ya. diinjilin. Ah, Ya. ah, ah. Itu seminggu 2 kali saya selalu diajarkan, diajarkan, diajarkan terus Siapa ya? gitu kan. Yang menginjili siapa itu? Siapa dia? Ada keluarga Tetangga? suruh Oh, suruh enggak, keluarga nyuruh ada satu pemuka agama. oke oke. Alright. Oke. Ya, Go ahead. kemudian saya di prospek terus seminggu 2 kali sampai titiknya itu saya didoktrin lah ya untuk udah deh kamu kayaknya hidup nggak ada harapan begini-begini, apalagi kamu nanti pasti masuk neraka bla 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 bla, banyak sekali Oke. doktrin-doktrin yang terus dilempar ke saya sampai ada satu titik di situ yang namanya kita kan seperti kayak banyakan mana yang dimakan gitu kan. Ibaratnya kita dikasih makannya apa? Ya Hmm. itulah yang kita dapat gitu. Pada waktu itu memang saya dikasih makan terus dicejelin terus sampai titik saya tuh udah putus putus harapan karena memang udah ada kekecewaan kan sama keluarga sama orang tua kan Tepat bisa gitu. baca Al-Quran ya? Iya, Oh, oke. Very good. diajarin semua-muanya. Nah, Oke. sampai ada satu titik saya yaudah deh, gak apa-apa deh. Tetapi pada saat saya sudah hampir mau memutuskan dan sudah direncanakan, yaudah nanti hari ini sekian kamu ikut ya, kita akan bersyahadat. Oke. Nanti akan disaksikan oleh keluarga saya segala macam. Tetapi Tuhan tuh baik ya. Saya percaya sejak di dalam kandungan kita sudah dipilih Tuhan. Kalau Ya. Tuhan sudah pilih kita, nggak akan ada yang bisa merebut. Ya. Ya. Dan itu Ayatnya di mana? tergenapi Masih ingat ayatnya di mana? di Alkitab, Pak. Ya, di mana ayatnya? Masih ingat? Lupa, Pak. Tuhan, Tuhan yang memilih. Pokoknya Tuhan ya yang memilih. Yohanes Yohanes 15 ya 16. Yohanes ya 15 ayat 16. Gampang diingat. ya. Oke. Lanjut lanjut. Jadi memang ketika Tuhan memilih kita itu sejak dalam kandungan ya. Oh, Yohanes 15 ayat 16 itu bukan sejak dalam kandungan, Pak. Oh, Itu di yang perjanjian lama. yang dipilih itu Iya, ya. itu kan Tuhan bukan memilih kamu itu. yang memilih aku, Ya, tapi akulah betul. yang memilih kamu itu Yohanes Ya, 15. Nah, ini yang dalam kandungan. Jadi kandungan. Oh, memang beda betul-betul lagi. sekalipun Ya, sekalipun kita itu apa namanya ya, seolah-olah kayak sudah putus harapan, hancur ya. hati, tidak ada masa depan, tetapi kalau Tuhan sudah pilih kita, sekalipun apapun pencobaan, itu pasti Tuhan akan rebut lagi gitu. Buktinya Amin. ketika saya sudah mau mengiyakan, ya nanti hari ini kita kumpul, disaksikan oleh beberapa saksi, bla 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 bla. Bersahadat. Ya, malamnya saya didatengin Tuhan. Oke. Ya, didatengin Tuhan. Tuhan nggak ngomong apa-apa, tapi dia ngeliatin saya. Cuma dia bilang-bilang, kamu mau kemana? Hayo, kamu mau kemana? Cuman ngomong gitu doang. Hari kedua, saya didatengin lagi. Sampai 3 kali. Apa itu? Penglihatan atau apa? Berbentuk apa itu? Mimpi. Oh, oke. Mimpi, oke. Saya didatengin lewat mimpi.
3 kali itu kelihatan sosoknya berturut-turut. ya, kelihatan sosoknya. Iya, Apa gimana? oh sosok. Oh, Terang. Jadi oh, kalau hari pertama itu hanya cahaya aja, cuman saya oke. diperlihatkan ada warna, 2 warna, hitam sama putih. Hitam putih gitu aja. Terus hari kedua, saya langsung udah kelihatan mukanya. Oh, Itu Tuhan Yesus tapi dia datengin. bicara ya. Hari ketiga You bisa dengar bicara. audible ya. Ya di dalam mimpi, tapi Oh ya, seperti nyata banget. Bangun-bangun tuh saya kayak orang yang ketakutan, bener-bener udah keringetan gitu, kayak nyata banget gitu. alright. Nah, hari ketiga baru Tuhan datangnya, dia seluruh tubuh. Saya ngelihatnya seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Oh, Jadi dia cuma bilang gini, kamu jangan kemana-mana, ikutlah aku. hmm, Karena Tuhan tahu besokannya saya akan hijrah. Nah, pada hari itu saya langsung minta ampun sama Tuhan, saya nangis, langsung saya bilang ke keluarga saya, salah satu keluarga saya bilang, eee, "Maaf saya nggak bisa." Saya panggilnya waktu itu Bude ya, "Bude maaf, saya nggak bisa untuk pindah." "Kenapa?" "Karena saya tadi malam didatengin sama Tuhan Yesus," saya bilang gitu. wow. Terus saya juga bilang sama yang mau itu ya, pemuka pemuka agama itu, saya Iya, bilang bahwa, "Bu," ibu-ibu kan, oke. "Bu Wajah, maaf ya Bu Wajah, saya tidak bisa. Karena, kenapa kok kamu nggak bisa? Gini gini gini." Dia tetap prospek saya terus. Saya bilang, dia tidak bisa. Karena saya tahu jalan saya ini salah. Saya harus pilih. Saya udah didatengin sama Tuhan Yesus. Untuk saya tidak boleh meninggalkan dia. Saya bilang gitu kan. Amin. Oh gitu. Dia sempat kecewa kan. Karena kan dia udah ngeguruin saya udah berapa ya, 3 bulanan lah ada. Hasilnya Gitu kan, sia-sia ya. seminggu 2 kali. Ya, oke. Sempet kesal juga gitu kan. Terus saya bilang, tapi kamu yakin kamu kalau nggak ini nanti kamu ini loh masuk neraka, kamu gini 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 gini. Udah pokoknya panjang. Ya udah saya bilang nggak bisa. Nah, mulai dari situ akhirnya Tuhan bawa saya, di situ saya tetap, karena kan saya sama keluarga ya, jadi saya tetap mempertahankan keyakinan, cuma saya belum bertumbuh karena saya nggak bisa ke gereja, Iya, nggak bisa baca Alkitab, karena kan saya tinggal di tengah-tengah Muslim ya. Jadi mereka tidak memperbolehkan untuk saya ke gereja gitu. Nah, sampai ada titik di mana Tuhan bawa saya untuk pindah ya kan ke kota lain. Di situ oh, bukan di Jakarta. ya, Tadi bukan di Jakarta tadi ya. tadi di Jakarta, Pak. Pindah ke mana? Tadi ke Depok. Oh, pindah ke Depok. Oke. Ya. Saya pindah, saya kuliah. Akhirnya di situ Tuhan kirim orang untuk mengajak saya untuk baptis. Saat itu ya udah saya akhirnya dibaptis. Di situ saya mengalami betul-betul Sebentar dulu, pertobatan sebentar dulu. Kok ketemu sama orang ya, kok langsung dibaptis? Ini pasti ada proses kan? Bagaimana itu? Bisa ceritakan? iya. Ah, Jadi jadi memang kan itu tetangga. Tuhan kan ah, bisa kirim siapa aja ya Pak ya oke, untuk memberitakan. Nah, itu oke. kebetulan teman tetangga. Nah, dia ini sering apa ngobrol kita berdua. Nah, memang Ah, kan saya kan gerejanya gereja tradisi ya pada waktu itu. Masih oke, gereja tradisi. Nah, teman ini udah karismatik. oke. Nah, akhirnya dia bagiin tentang baptisan, dia bagiin tentang keselamatan, bla 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 bla. Akhirnya sampai momen ada baptisan, saya mengiyakan, ya udah. Akhirnya saya ikut baptis. Gitu, Pak. Oh, itu proses berapa lama? Sebulan, 2 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Oke, Karena alright. tarik ulur ya. Iya, iya, iya. I know. Oke, oke, cool. Ya, Go ahead. ya. Sampai di situ selesai. Akhirnya teman saya itu bilang, kamu kalau udah dibaptis, kamu udah terima Tuhan,
kamu harus belajar melayani. Saya bilang melayani maksudnya di gereja gitu. Iya gini nih. Aduh kalau di gereja saya nggak mau saya bilang gitu. Saya nggak mau melayani gitu. Saya jadi orang Kristen biasa aja, saya bilang gitu kan. Tapi balik Oke. lagi kalau Tuhan mau pakai kita, bagaimana cara apapun Tuhan bisa seret kita. Dan benar aja, saya mimpi lagi. Mimpi ketika di gereja ada salah satu hamba Tuhan lagi khotbah, turun, nyamperin saya. Dia bilang, Mbak, minta tolong saya titip anak-anak ini. Saya bilang, aduh Pak, saya Pak. Iya kamu, yang pakai baju putih kamu. Oh bukan Wow. kali, bukan. Saya udah ngelak-ngelak nih. Sampai dia nyamperin saya, langsung diambil anak-anak itu, banyak banget anak-anak kecil. Saya percaya kamu bisa ngerawat anak-anak ini. Saya bilang, jangan Pak, saya orang jahat. Ntar kalau saya jual-jualin gimana anaknya? Saya udah ngomong gitu ya. Terus akhirnya, ya udah, saya terima, bapak itu hilang. Nah itu 2 malam saya berturut-turut, maksudnya apa? Akhirnya saya dipertemukan hamba Tuhan di dalam satu gereja. Dan itu persis mirip apa yang saya mimpikan, ciri-ciri orangnya. Oke. Nah, ketika itu saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu Tuhan maksudnya apa gitu kan. Saya ngobrol, Bapak itu bilang, Mbak, bisa nggak besok ketemu saya? Karena beliau sedang ada pelayanan baptisan. Oh gitu Pak, besok ketemu saya jam sekian di mana? Di pinggir rel. Di pinggir rel, di mana Pak? Di sini. Oh gitu. Saya datengin, pinggir rel mau ngapain gitu kan. Oh ternyata ada sekolah gitu. Jadi beliau itu bergerak di misi untuk anak-anak jalanan gitu. Oh, oke. Jadi disitulah saya dibawa, akhirnya saya mulai mengenal bagaimana melayani. Tuhan bawa saya mulai dari anak-anak pinggiran. Jadi apa yang saya bisa mengajar, ya udah, saya akhirnya membantu beliau untuk mengajar. Seperti itu. Dan nggak Mengajar sampai di di situ. mana? Bisa ceritakan. Mengajarnya di mana? Di Di sekolah atau di gereja atau di mana? Iya, bikin enggak. Bikin sekolah. Tapi Ah, sekolahnya itu untuk anak-anak jalanan, gitu Pak. oke. Untuk Di anak-anak jalanan, anak pengamen, yang putus Oh, oke. sekolah, segala macam. Oke. Iya, seperti itu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, ada PAUD juga, ya udah Tuhan bawa saya untuk mulai melayani anak-anak. Tapi nggak sampai di Sebentar, situ. sebentar, Yang sebentar, Bu. namanya kita, Sebentar, Bu Ayu ya. Yang ya, saya masih terpikir, Bu Ayu kan baru kenal Tuhan Yesus. Kok tiba-tiba justru melayani? Apakah Bu Ayu melayani orang, mengajari apa teman-teman atau orang-orang lain? Apakah punya buku panduan apa-apa yang harus diajarkan atau bagaimana? Coba ceritakan. mengajar apa nih Pak? Katanya melayani Anak-anak, orang-orang. Iya, anak-anak dari ya, pemulung. anak-anak. Kan kita kan Dikasih panduannya atau gimana? enggak. Jadi itu kan masuk ke area pendidikan. Pendidikan. Jadi kita mengajar baca tulis hitung. Ah, oke oke. Baca tulis. Ya, untuk anak-anak yang putus sekolah gitu. Jadi stepnya pertama saya dibukakan Tuhan tentang apa sih melayani Tuhan tuh seperti apa. Mulainya dari basicnya situ. Akhirnya Tuhan upgrade. Di situ saya mulai belajar bahwa apa namanya melayani jiwa-jiwa itu dimulai dari situ dulu. Oke. Akhirnya Tuhan upgrade, masuk ke PAUD, PAUD, akhirnya kita melayani anak, melayani orang tua, ya kan. Di situ Tuhan kirimin jiwa-jiwa. Nggak nyampe di situ, akhirnya diperluas lagi. Saya mulai bergerak yang namanya penginjilan. Saya mulai tahu penginjilan itu seperti apa. Akhirnya sampai sekarang kita masuk ke penginjilan kedarologi. Oke. Penginjilan kaum kedar. Apakah ada trainingnya untuk penginjilan ke kaum kedar? Bisa ceritakan. Kalau penginjilan kaum kedar, memang Ya. Tuhan yang bawa sendiri, Pak. Jadi pada waktu itu kita memang ada ikut seminar Oke. sekali 2 kali, kemudian kita ada bergerak di misi buat kaum kedar juga. Tapi itu pun memang
nggak seberapa banyak ya. Tapi mulai kita lepas dari organisasi ini, Tuhan bawa tuh suami sih Pak, yang apa ngajarin. Suaminya pendeta, ya. Oke. Iya, Ya. suami ngajarin gitu. Karena dulu kita masuknya ke anak-anak muda juga. Anak muda, dari anak-anak muda bikin persekutuan, kita masuk lewat pasangan. Biasanya saya kalau ngebagiin tuh gini, kalau anak muda. Siapa di sini yang pacaran? Angkat tangan. Itu kalau anak muda. Siapa di sini yang pacarannya beda? Mulai nggak angkat. Nanti siapa yang mulai, saya tanya lagi, siapa yang beda? Baru mulai 1, 2 ngangkat. Nah dari situ baru kita bisa prospek Oke. masuk ke pacar-pacarnya mereka. Ya. Oke. Lalu? Seperti itu. Ya udah, akhirnya sampai sekarang, puji Tuhan, sudah banyak jiwa-jiwa yang sudah percaya Tuhan Yesus. Oke. Waktu mengajar waktu memuridkan kaum Kedar, pernahkah Bu Ayu mendapatkan tantangan? Ada nggak tantangan yang, wah, ini ibu ini nggak percaya saya, nah seperti itu? Ada nggak tantangan? Banyak, Pak. Coba Jadi ceritakan. kalau penginjilan itu kan yang penting kan kita memberitakan dengan sukacita, Oke. ya kan? Ya. Kenapa? Karena yang namanya ditolak itu pasti. Ya. Karena keselamatan itu kan haknya Tuhan. Anugerah, Tuhan mau ya, pilih betul. siapa aja. Oke. Iya. Ya. Bagian kita ya tinggal menabur. Ibaratnya kayak gini, ini ada batu keras. Batu ini bisa hancur bukan karena pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga. Bisa juga dia hancur di pukulan ke-20, pukulan ke-30. Right. Tapi bagian kita bukan melihat hasilnya kapan hancurnya. Bagian kita tabur aja. Ya. Itu, jadi kalau penolakan wajar. Terus kedua, tantangannya adalah ketika kita memuridkan. Karena kan namanya kita memuridkan, ya, itu tantangannya itu mau nggak mau kita harus pendampingan. Pendampingan itu sampai kita nampung sampai semua-muanya. Oke. Gitu, Pak. Oke. Oke, ada teman-teman ada yang mau bertanya, boleh buka mikrofonnya. Ya, selamat siang Ibu Ayu. Saya Ya, siang, Pak. ya, eh, mungkin Ibu punya saudara jadi yang lain? Ada saudara Ibu yang lain? Ada, saudara. Saya 3 Ya, bersaudara, Pak. ya. Sampai Nah, sekarang hubungan dengan keluarga, saudara, setelah Ibu masuk dalam pelayanan, bagaimana hubungan dengan keluarga yang tadinya mengajarkan Ibu tentang pindah keyakinan? puji Tuhan, baik, Pak. Baik, baik. Sangat baik. Malahan, gimana ya? Karena kan kami membangun hubungan terus ya. Oh, Malahan, ya, ya, ya kita sebagai anak Tuhan, yang namanya sudah jadi anak Tuhan, dimanapun tuh kita pasti akan jadi terang, bukan jadi permusuhan. Pasti jadi berkat. Malahan saya selalu kalau ada misalnya kayak lebaran atau apa, pasti ditelepon. Hmm. Telepon suruh datang, suruh kumpul, ya kan? Suruh silaturahmi. Dan bahkan salah satu keluarga ini yang mau menghijrahkan saya itu sekarang udah welcome. Oke. Sudah oh iya, welcome. Iya, karena ada beberapa, ya ada 1, 2 anaknya yang udah saya beritakan. Gitu. Karena kan kita nggak frontal ya Pak, maksudnya lihat situasi mainnya. Ya. ya. Oke, saudara-saudara bertiga ini Kayak Bu gitu Pak. Ayu sudah mengenal Tuhan Yesus atau
atau belum? Oh, sudah. Kalau saudara kandung sudah. Sudah kan? Sudah. Siapa yang Sudah, Pak. mengenalkan dia? Apa Bu Ayu Sudah. atau orang lain? Saya, Pak. Saya. Oke, puji Saya. Tuhan. Very good. Iya, saya. Ya, oke. Oke, ya. Kemudian waktu Ibu kuliah memang basicnya untuk mengajar atau ada basic lain? Waktu Ibu kuliah? Waktu kuliah. Ya. Kenapa, Pak? Waktu Basic, kuliah, maaf. ya. Waktu kuliah itu basicnya memang untuk mengajar, jurusannya pendidikan atau ada yang lain? Ya, fakultas apa Bu maksudnya itu? Tidak. Ibu Ayu Ya, fakultas apa? tidak. Oke. Oke. Saya jadi sebenarnya itulah ya, Tuhan kalau pilih itu kadang hal yang kita nggak mau. Contoh nih, saya basicnya itu bukan pendidikan. Karena kan memang jurusan sastra Inggris. Cuman memang bisa. Inggris Cuman ini lagi. kan ya, cuman yang diajar itu kan bukannya Bahasa apa Inggris. sih khusus Bahasa Inggris. anak-anak, bukan, enggak. Saya tuh nggak pernah ada niatan, ya namanya manusia tuh pengennya selesai kuliah, karir. Saya masih punya cita-cita banyak, tapi hari itu udah berapa tahun ini saya udah nggak Tuhan nggak arahkan ke sana. Sampai saya banyak sih kalau mau ngomong tawaran pekerjaan yang bagus-bagus sesuai dengan kedagingan kemauan saya ya banyak. Tetapi setiap saya bawa doa saya bingung. Siapa sih yang nggak mau hidup nyaman? Siapa yang nggak mau punya gaji besar, ya kan? Tetapi waktu itu Tuhan nggak arahkan. Padahal ada tawaran banyak. Di situ saya dilema banget. Saya gimana ini Tuhan? Harus saya cari apa karir atau saya tinggalin ini semua gitu kan? Gitu. Jadi ketika saya berdoa saya nggak damai sejahtera, akhirnya ya udah masih jalanin. Jadi kalau untuk cita-cita jadi guru nggak ada Pak, sama sekali itu di luar dari harapan. Gitu. Tapi pilihnya sastra Inggris. Berarti Bu Iya, Ayu ini you can speak English very well, ha? Mantap. iya. Ya. Karena memang Sastra nggak loh. ada. Ya itulah ya. Kadang kalau Tuhan, iya. Tuhan itu arahkan kita tuh kadang tidak sesuai tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, alright, betul. Setuju deh. Gitu, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang saya semakin hari di bawah Tuhan bahwa bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa. Jadi sekarang tujuan hidup saya buat jiwa-jiwa. Amin. Ya. Satu lagi Bu, saya mau tanya Bu. Iya, Pak. Pada waktu pelayanan kepada anak-anak muda, remaja ya, apakah Iya. mereka itu anak-anak dari kaum yang terpinggirkan atau memang dari anak-anak dalam suatu komunitas gitu? Jadi kita masuk itu dari berbagai organisasi, Pak. Makanya saya bilang tadi perjalanan hidup saya tuh panjang gitu. Jadi kayak Tuhan tuh naikin level, tek 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 tek. Awalnya cuman ngajarin melayani baca tulis hitung. Kata kalau dipikir apa rohaninya nggak ada gitu kan. Tapi udah jalanin aja. Di situ saya diajarin untuk berbelas kasihan. Naik lagi level ke anak PAUD. Ya, cuman akademis. Tetapi di situ akhirnya saya bisa masuk ke orang tua. Oh, ternyata saya bisa orang tua banyak yang sharing tentang kehidupannya, tentang keluarga, rumah tangga. Di situ saya diajarin lagi Tuhan, bagaimana kita mau mendidik anak kalau orang tuanya nggak dipulihkan. Ya. Bagaimana anak mau berubah kalau orang tuanya nggak diubah? Itu udah satu paket. Akhirnya dari situ saya garap lagi orang tuanya. Jadi kalau anak-anak yang di kelas tuh udah kelihatan rusak-rusak, kita udah tahu apa yang dia bawa dari rumah itu akan dia bawa di sekolah. Bagaimana dia bicara, kelakuannya, semua dari rumah. Bermula dari rumah. Disitulah saya akhirnya masuk ke dalam area orang tua. Tuhan bawa tuh ke area orang tua. Banyak orang tua yang curhat. Ada juga yang orang tua dari seberang.
cuman pindah doang karena nikah. Kekristenannya nggak tahu. Ini gimana mau ngajarin anaknya? Orang tuanya aja nggak bisa berdoa, gimana anaknya mau bisa berdoa? Orang tuanya nggak bisa baca Alkitab, nggak tahu firman Tuhan. Bagaimana anaknya bisa mengenal firman? Orang tuanya nggak ke gereja, gimana anaknya mau kenal sekolah minggu? Itu kan satu paket kompleks gitu kan. Tuhan bawa ke arah situ. Akhirnya lewat orang tua kita bisa layanin. Akhirnya terjadi pemulihan di anak. Walaupun 100% kita nggak bisa garap semua, paling tidak itu merupakan satu ladang yang bisa kita kerjakan gitu. Ya, Nah dari situ Tuhan bawa lagi kita ngisi misalnya di gereja, ngisi di komunitas, ngisi di rockris sekolah, ya kan? Nah kita ngajarin itu ada dua. Jadi orang Kristen itu harus punya dua kaki. Kekristenan kuat, Islamologi juga harus kuat. Supaya apa? Karena kan kita tinggal di Indonesia. Mayoritas kita tahu agamanya apa. Oke, Kalau teman-teman, kekristenan aja nggak, sebentar iya. Bu Ayu. Teman-teman semua yang apa, yang ada di pikiran Anda semua, jika ada yang bertanya, boleh buka mikrofon, silakan bertanya. Jangan, enggak usah nunggu berhenti, karena ini Bu Ayu akan jalan terus ya. Kalau memang perlu di stop, it's okay, it's okay. Oke, sebelum ada yang tanya, teman-teman saya tanya. Bu Ayu bisa ceritakan, apa yang paling membahagiakan Bu Ayu dalam hidup ini? Ceritakan. Yang paling membahagiakan hidup membuat ini buat Bu saya Ayu ya bahagia banget ini. ketika saya bisa membawa jiwa buat Tuhan. Ketika ada jiwa yang diselamatkan, ketika kita layani dia bisa terima Tuhan Yesus, dia bisa bertobat. Itu sukacita yang berlimpah di dalam hidup saya. Nah, that's what I want to hear from you. Ya, buat siapa aja ya. That is what I like to hear from you. Oke, makasih. Nah, apa yang Bu Ayu paling sedih dalam hidup ini? Yang paling sedih, karena ada banyak sedih. Oh, sedih ditinggal ini sedih, tapi ada yang paling sedih ya? Ya. Ketika dia yang paling bahagia ada ya. Oke. Satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Itu paling bahagia, betul. Saya mengalami itu. Saya pun pernah tangkap jiwa. Oke, lanjut. Apa yang paling sedih? Yang paling sedih adalah ketika saya jauh dari Tuhan. Yeah. Itu paling penting. Karena bagi saya perkenanan Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Lebih baik saya nggak punya apa-apa, tapi jangan sampai saya nggak punya Tuhan. Karena pertanyaan lagi, kenapa Bu Ayu jauh dari Tuhan? Kenapa? Kan sudah dekat ini. Kenapa jauh? Tiba-tiba jauh. Ada sesuatu atau apa itu? Enggak, maksudnya kalau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan itu yang paling sedih. Ya, pernahkah Bu Ayu mengalami itu? Pernah lah, pastilah. Namanya perjalanan hidup ya. Kan kita bukan orang yang gimana ya, kita sudah orang yang merdeka di dalam dosa, tapi kan ada titik-titik di mana kita tuh pasti ada drop, ada down, ya kan? Di saat itulah kita itu benar-benar hadirat Tuhan itu hal yang paling dibutuhkan di dalam hidup kita. Jadi saya hanya Tuhan itu pokoknya yang paling berharga deh. Saya nggak mau kalau Tuhan jauh dari saya itu sih. Ya, jadi yang paling sedih jika kita menjauh dari Tuhan ya. Iya, Amin. itu. Karena pasti hidup berantakan kalau kita jauh dari Tuhan. Pasti. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Kok saya sama Pak Karel aja nih? Teman-teman. Bu Lydia atau Bu Melani boleh buka mikrofonnya.
Buka. Tentunya saya hanya mau menambahkan ya buat Mbak Ayu ya. Iya, Mbak iya Ayu, Bu. ini luar biasa ya ketika Mbak Ayu melewati step by step. Ketika naik level, naik level, Mbak Ayu dipertemukan dengan hal-hal tentunya yang berbeda ya dari mengajar, ya kan? Mengajar Iya, anak-anak jalanan sampai bisa ke PAUD, memperkenalkan Yesus itu memang bukan gampang, Mbak Ayu ya. Apalagi iya, ke orang Kedar ya. Tentunya saya nambahkan aja sebenarnya yang paling happy di kehidupan Ayu itu ketika Mbak Ayu mengenal Yesus. Ya enggak? iya, Pastinya iya, teringat kan, iya ya apa sih yang bikin aku bahagia? Ternyata yang membuat aku bahagia ketika aku ditangkap oleh Yesus. Itulah yang membuat bahagia kan, Pak Ayu? iya, Mungkin number one itu ya. Amin. Ternyata nanti sekarang kan Pak Ayu pikirkan, wah ternyata ketika aku mengikuti Yesus saya bahagia dong, iya dong, ya kan? iya. Itu bahagia banget ketika Mbak Ayu mengenal Yesus ya. Iya. Itu aja sih. Ya biarlah Ayu semakin diberkati, semakin luar biasa. Tentunya banyak jiwa yang Ayu mengajak, memberkati mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Ya di situ memang tentunya yang pertama Ayu tampilkan ke keluarga Kedar sebelah sana ya tentunya sikap kita ya. Sebenarnya kita belum memperkenalkan, tetapi kalau sikap kita, gaya hidup kita memperlihatkan Kristus di dalam hidup kita, orang udah tahu kok. Aduh, ada yang tertarik. Ternyata ya orang Kristen seperti ini ya. Ternyata Ayu ya ketika Ayu mengikuti Yesus seperti ini, banyak yang akan tertarik keluarganya Ayu. Amin, Ayu. Iya, Pastinya ya. Itu pasti. saja sih. Iya. Itu Oke. saja. Oke, teman-teman lain boleh on your microphone. Nggak ada. Oke. Saya tanya lagi. Bu Ayu ya. Eh, memang tidak mudah kan. Bu Ayu Hmm, sudah melaksanakan Matius 28 kan. iya. 1920 itu amanat agung. Sudahkah Iya, Bu Ayu amanat agung. menularkan itu, virus-virus itu kepada teman-teman segereja? Ayo, lakukan amanat agung ini perintah, bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan. Ini amanat agung loh, perintah. Semua orang harus melaksanakan Matius 28, 1920. Nah, sudahkah Bu Ayu menularkan virus ini kepada teman-teman sepelayanan apa, Ya, segereja atau apalah? ya. Ya, monggo. Jadi kalau bicara amanat agung benar. Memang saya sudah menjalankan ya Pak ya. Kan di situ kan amanat agung kan kita ada memberitakan, ya kan, memenangkan, baptis, memuridkan, utus. Ya, Nah, saya sudah memberitakan, memenangkan sudah, kemudian membaptis sudah, kemudian memuridkan iya, terakhir mengutus. Nah, pengutusan itu kita biasanya bagi itu setelah orang-orang yang sudah kalau ini ada dua ya, kalau yang udah dimenangkan itu kita beritakan lagi ke mereka untuk mereka tuh punya tugas panggilan, diperlengkapi untuk mereka bisa membagikan lagi buat teman-teman di luar sana. Kalau untuk yang di komunitas yang sudah percaya, kita bagikan lagi tentang belas kasihan, jeritan kaum Kedar namanya. Itu pasti kita bagikan makalah-makalah seperti itu supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan punya belas kasihan sama jiwa-jiwa. ya, Sudah, Pak. oke, sudah. Tapi adakah teman-teman sepelayanan bilang, ah itu tugas pendeta, aku talentanya nggak ke situ, Ayu.
not Ya. me, maybe somebody else, ya. Bukan untuk orang lain, untuk pendeta, untuk majelis lah. Aku di sini aja lah. Yang penting aku nggak nipu, nggak nyuri. Aku baca Alkitab, itu aja. Kenapa repot-repot? Ada nggak yang seperti itu? Monggo, silakan. Banyak, Pak. Nah, Banyak. Banyak. oke. Apa yang Terutama terjadi? itu sebelum adanya sosmed. Kan kalau sekarang kan sosmed banyak tuh, ya kan? Ya, YouTube banyak, ya kan? Jadi orang sekarang udah banyak mengenal lah gitu lewat sosial media. Kalau dulu kami nih kalau bagiin ke gereja-gereja, ke komunitas-komunitas, sebelum ada YouTube merebah kayak sekarang ya, itu tahun-tahun 2013, 2012 itu, aduh itu udah bukan ditolak lagi tapi disesat-sesat, disesat-sesatin. ya, Ajaran sesat nih, apa belajar begitu, ya kan? Masa kita disuruh belajar ini apa Quran? Yang ada ntar kita pindah gitu, hah? Pokoknya banyak. Kalau namanya ditolak banyak. Ditolak seperti itu ada, ditolak tadi, ya itu mah kasih aja yang punya talenta. Kalau ya, setiap orang kan punya talentanya beda-beda, itu bukan tugas kita gitu kan. Itu ya, banyak, Pak. ya. Itu udah kenyang diusir. Jadi kebanyakan penolakan itu bukan dari seberang, tapi kita kebanyakan dari gereja. Iya, itu yang saya Sebelum ada saya YouTube mau ya, dengar. sebelum ada YouTube. Ya, Kalau sekarang kan sosmed udah kemana-mana. Kalau dulu itu kan kita dari gereja ke gereja kita bagiin supaya jadi kita punya prinsip gini, kita menangin, tetapi jangan sampai ada orang yang pindah. Jadi kayak ngisi ember bocor. oke. Kita ngisi air, nuangin terus, tapi di Pindah. bawahnya bocor. Jadi sama aja bohong, gitu kan? Makanya tujuan kita adalah ke dalam itu menguatkan orang-orang yang sudah percaya agar mereka tetap beriman kepada Yesus. Sekali Oke, Yesus tetap Yesus. oke. Kalau keluarnya itu kita memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk mereka bisa menginjil. Jadi nggak cuma Oh, nyuruh, gitu. tapi kita kasih tahu tipsnya. Apa kasih tahu metodenya? Ini caranya nih supaya Ya, kamu bisa masuk masuk. Ya, gampang tanpa ada permusuhan, ya, tanpa ada kristenisasi atau ya. apapun. Ya, Nah, istilahnya itu kita penginjilan ada ramah lingkungan. ya ramah Ya, lingkungan. Ya, jadi penginjilan ramah seperti itu, Pak. lingkungan. Oke, Andre, oke. Ya, Pak Peter. Selamat siang, Pak Peter. Silakan, ya, Pak Peter. aku mau nanya ya, Boleh, Pak Peter. Ayu ya, Nah, ini Iya, Bu Pak. Ayu. kamu pasti punya segudang keintiman dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sehingga punya roh yang berani untuk memberitakan Injil, bahkan bisa menuntun anak-anak yang ada di kolong-kolong jembatan dengan sekolah tadi. Bahkan mendapatkan penolakan juga dari gereja, itu kuat. Aku mau nanya, Ibu pernah rasa nggak masa paceklik rohani Ibu? Merasa bahwa aku pernah merasa kekeringan yang dalam dengan Tuhan gitu. Pernah Ibu rasakan nggak? Kalau Ibu pernah rasakan, itu gimana? Terus cara Ibu ngatasi gimana gitu? Oke, silakan Bu Ayu. Direspon. Ya. Kalau kekeringan banget sih nggak pernah ya, Pak ya. Jangan sampai kekeringan banget gitu. Karena kan kita harus ada hubungan intim sama Tuhan gitu. Apalagi kalau kita sudah melayani. Kalau kita sudah melayani, apalagi kita menangin orang-orang seberang, misalnya, apalagi penginjil. Itu kan iblis nggak main-main serangannya, Nah, ya kan? ya Nah itu rela, nggak boleh rela, dikasih los. rela Iya, overtime dia rela nggak. kerja lembur dia, iblis itu. Ya, nggak. Jadi kita jangan sampai kekeringan banget. Kalau saya sih ngalamin yang sampai kekeringan, kecewa sama Tuhan, enggak. Puji Tuhan sih selama ini enggak. Karena kalau saya menanggap gini, saya tuh nggak berhak untuk kecewa sama Tuhan. Yes, Karena hidup saya aja udah anugerah. that's the one. Tuhan mau buat apa dalam hidup saya, ya udah.
Bu Ayu, maksud saya bukan kecewa dengan Tuhan, tidak, Iya, bukan kekeringan. kecewa. Ada semacam masa-masa paceklik gitu loh. Ada, Pak. Ada pasti. Itu Ada maksud masa saya. ini kan, punya masalah besar. Grafiknya agak turun begitu, rasa nggak? Ada, Pak. Nah, Ada. itu Pasti ada. apa Dalam itu, hidup Bu? ada. Terus cara Ibu Nah, ngatasi gimana? kalau misalnya tergantung nih, kalau saya cara ngatasinnya pertama, itu saya selalu ingat firman Tuhan di Yeremia. Apa Bu? Sebentar Bu, apa yang Ibu buat Ibu turun gitu, agak grafiknya agak sedikit menurun gitu, atau masa paceklik sedikit? eh, paceklik itu kan karena satu, Pak. Biasanya kalau kita pelayanan, itu kan yang diserang pasti ekonomi. Ekonomi. Apalagi kalau sudah berkeluarga, itu pasti ekonomi. Bukan cuman ekonomi keluarga ya, tapi bicara ekonomi pelayanan. Itu yang paling berat. Ekonomi pelayanan, belum penyaringan di dalam tim, belum lagi cobaan-cobaan yang lain gitu kan. Tetapi saya percaya setiap itu pasti ada kenaikan level. Yang penting kita itu nggak gimana ya? Pacaklik itu bukan karena kita yang melakukan kesalahan gitu. Maksudnya kita percaya bahwa itu semua ada rencana Tuhan gitu. Yang ngedon pasti ngedon, Pak. Yang namanya manusia, Pak, wajar. Saya akuin saya bukan orang kuat. Saya juga pasti ada ngedon kayak gitu ada. Tetapi ketika kita ngedrop, ya udah, kita langsung buru-buru sadar lagi, kita butuh Tuhan lagi. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan ini, apalagi saya sekarang hari-hari ini, wow, lagi diproses luar biasa gitu kan. Karena iblis nggak mau nih, maunya saya tuh mundur supaya nggak usah bergerak gitu kan. Itu diserang dari berbagai sisi supaya imannya turun, kepercayaannya jadi turun, sama seperti kayak Ayub. Jadi seolah-olah tuh kayak orang yang berdosa, kayak orang yang kena tulah, seperti itu. Ya cara pertama ya saya langsung berserah sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin Iya, saya membangun percaya. Gitu, puji Pak. Tuhan. Saya berterima kasih Bu. Saya berterima kasih dari penjelasan Ibu. Luar biasa, saya bisa menangkap bahwa Ibu uh, bisa menguasai diri, jadi tenang dan dapat berdoa. Karena memang saya setuju sama Ibu. Ketika kita mengalami masa paceklik, masa kekeringan, itu tanda bahwa kita akan next level. Itu pasti. Amin. Saya merasakan itu Betul. juga. Iya, Sehingga betul, asal Pak. pada saat kita mengalami masa paceklik, itu tetap kita menjaga kekudusan, Bu. Iya, betul. Karena ketika kita masa paceklik itu, banyak trigger yang terjadi, toxic. Trigger, Iya, toxic, baik itu datang dari dalam maupun dari lingkungan kita. Dari marketplace pelayanan kita ya, di tempat-tempat kita pelayanan. Jadi saya bersyukur Ibu bisa kuat, Ibu tahu jalan keluarnya, dan kuncinya memang jaga kekudusan. Apa itu kekudusan? Hati. Hati iya, yang memang jaga harus hati. dijaga, ya. Iya, Hati-hati betul. dijaga. Karena kalau Betul, hati Pak. nggak dijaga, saya punya prinsip begini, Bu. Ketika kamu memberikan 1 milimeter area hidup rohanimu kepada iblis, maka dia akan sujud syukur, kemudian dia akan menguasai seluruh area kehidupan rohanimu, dia menjatuhkan, lalu dia menguasai suami, istri, anak-anak, dan seluruh harta kekayaan. Saya mulai mengerti itu sehingga saya sangat sekali melakukan menjaga hati itu, seperti saya sementara menggendong bayi itu, hati-hati jangan jatuh gitu. Jadi betul Bu, dalam Betul. pelayanan apalagi Ibu sebagai seorang penginjil itu sasaran empuk. Iblis nggak suka. Kamu enak aja rampas jiwa yang aku sudah kapling mereka. Nah, Yesaya 61 itu kan bilang begitu ya. Saya 61. Mungkin saya mohon izin ya Pak Andres sama Ibu, Yesaya
Saya baca saja, mungkin supaya ada dasar dari yang saya bicara. Yesaya 61. Dia bilang begini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku ini kan Ibu Ayu, saya, Pak Andre, dan teman-teman di sini, untuk menyampaikan kabar baik. Yang tadi Ibu bilang itu kabar baik, kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Banyak orang yang hatinya remuk itu tadi saya bilang. Karena apa? Itu Pak Andre tadi kirim, atau siapa yang kirim, yang vikaris calon pendeta yang ada perkosa 14 anak sekolah Iya. minggu tuh. Bukan saya, Pak. Enggak tahu itu siapa yang kirim. Iya. Saya baru lihat tadi tuh. Iya. Itu calon hamba Tuhan loh, dikirim untuk melakukan magang vikaris untuk persiapan ditabiskan jadi pendeta. Pendeta. Iya. Malah dia memperkosa 14 anak. Wow. Itu kan masa paceklik, masa kekeringan rohani yang luar biasa yang tadi saya bilang. Jika kamu memberikan 1 milimeter, kalau di segitiga mister itu ada garis-garis itu loh. Milimeter. Mister itu. Yang paling Mister itu kecil. ada garis-garis, 1 garis 1 mili, 2 garis 2 mili, 3 garis 3 mili, 5 garis 5 mili, 10 garis 1 senti. Atau kamu memberikan satu area, satu area rohanimu sebesar seurat rambut ini kepada iblis, maka dia akan sujud syukur. Kenapa dia sujud syukur? Karena dia mendapatkan apa? Legitimasi. Iya. Dia mendapatkan kepercayaan dalam diri kita, dan dia akan menguasai seluruh area kehidupan kita. Lalu dia kuasai suami, anak-anak, pelayanan itu tadi. Saya baru lihat, Mas, ya Allah, kira-kira begitu ya. Disiapkan untuk jadi pendeta muda atau pendeta apa begitu, pembantu kan. Malah dicabuli itu anak-anak sekolah minggu 14 orang. Iya. Betul. Nah ini kan masa paceklik yang luar biasa nih. Iya. Itu loh. Nah, saya nggak usah bilang itu, kita masing-masing merasakan. Jadi jaga sekali. Nah, saya 61 saya belum baca habis, dan merawat orang-orang yang remuk hati. Nah itu. Orang yang remuk hati ini kan bisa saja dia juga mengalami masa paceklik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, ini Ibu kan pergi rampas orang-orang yang tertawan kan. Enak saja, komandannya ngomong, enak saja Ibu Ayu bisa datang lepas ini orang-orang yang saat aku udah ikat mereka. Awas ya, nunggu waktu ya. Awas nunggu waktu. Iya. Kita saling mengingatkan. Saya ngomong ini juga ke saya. Hati-hati kamu Peter ya. Kamu enak aja ya datang rampas-rampas orang yang saya udah kerangking mereka ya. Karena memang kita diberikan kuasa untuk rampas itu jiwa-jiwa itu. Lalu saya baca lagi. Iya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara. Wow. Jadi Matius 28 ini dia sangat relevan dan korelasi secara rohani kuat dengan Mazmur 61. Roh Allah ada kita mengalami paceklik. Bukan Mazmur, Yesaya. Yesaya. Betul, kita penginjil pasti mengalami masa paceklik, tapi jaga hati. Yes. Cepat yang tadi Ibu bilang itu saya setuju, Bu. Saya sepaham dengan Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Shalom. Oke. Very nice. Ya, begitulah. Nah, poinnya kan kita harus berjaga-jaga. Iblis kan seperti singa yang mengaum-ngaum kan? Ada firmannya kan? Firman yang mengaum-ngaum, menunggu saat yang tepat. Nah, jadi singa itu mengaum-ngaum, dia tunggu. Dia tidak tunggu pintu terbuka, enggak. Dia perlu celah saja. Celah saja dia masuk itu.
Ya, oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh buka Pak mikrofonnya. Andre, Yes. saya karena Bapak bilang singa yang mengaung-ngaung, saudara-saudara mari kita buat supaya singa itu dia alergi terhadap kita. Amin. Seperti Daniel dibuang di gua singa. Daniel itu bikin singa Cute. yang singa tuh singa itu kan dipersiapkan untuk orang-orang jahat itu. Tidak dikasih makan, dikasih minum, jadi buas benaran. Betul. Tapi anehnya kok singa kok nggak mau makan Daniel. Kayaknya Daniel. singa nggak tahu, mungkin bulu-bulu badannya itu si Daniel itu mungkin duri-duri mungkin ya. Duri-duri. Monster Landak. duri-duri ya. Landak, Pak Peter. Landak mungkin. Enggak, maksud saya karena memang Daniel itu penuh dengan urapan karena dia tidak mau makan Amin. santapan raja, dia Amin. betul-betul menjaga kekudusan sehingga betul-betul singa itu lihat dia saja singa tidak bernafsu gitu. Bukan karena tidak bernafsu juga ya. Bernafsu sih nafsu mau makan, tapi ini jangan-jangan saya makan dia atau dia yang makan saya gitu ya. Ya, sama seperti Daud bisa hancung kepalanya si singa tuh kan. Iya, Goliat. gue lihat. Demikian. Supaya kita jangan selalu takut gitu. Jangan kita selalu kerdil. Oh, singa mengaung-ngaung. Ya aku juga bisa mengaung-ngaung lah. Aku singa dari Yehuda. Amin. Gitu ya. Makasih. Makasih. Oke. Mantap, Pak Peter. Oke. Ada lagi? Saya kasih waktu satu kali. Satu kali lagi. Ada yang mau bertanya satu kali lagi. Ada? Pak Banuara? Tidak ada. Oke. Saya teringat ya, sebelum tutup kita kesaksian ini, saya teringat tadi Bu Ayu bilang, kita ini dipilih loh. Ya, sejak dalam kandungan ibuku. Wow. Iya, saya pernah baca kayaknya di mana. Saya cari ini. Mazmur 22 ayat 10 ternyata. Iya, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Itu memang sudah dipilih kita. Kalau dipilih, ya kita jangan menjauh. Jangan menjauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan memilih 12 rasul kan. Salah satunya siapa? Petrus loh. Ya, Petrus itu ternyata menjauh loh. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, Petrus mengikuti Tuhan dari mana? Dari jauh. Kita tidak tahu persis ya mengapa Petrus itu melakukan itu. Mungkin Petrus ketakutan ketika menyadari bahwa yang ia hadapi adalah mahkamah agama Yahudi. Apa yang dilakukan Petrus itu? Bagikan cermin sebetulnya. Sebetulnya cermin untuk kita. Untuk kita nih. Cermin ke dalam diri kita. Jangan-jangan kita bisa menjadi seperti Petrus zaman now. Mengikuti Tuhan hanya dari jauh. Alasannya banyak. Kenapa banyak orang Kristen yang mengikuti Tuhan dari jauh? Banyak alasannya. Alasannya apa? BCA. Apa itu BCA? Banyak cari alasan. BCA itu. Di antaranya apa? Menghindari konsekuensi. Karena takut. Karena kecewa mungkin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya kita masih punya kepentingan sendiri. Kita masih punya motivasi pribadi. Apapun itu. Berawal dari mengikuti Tuhan dari jauh, Petrus pun pada akhirnya apa? Menyangkal Tuhan. Menyangkal sampai 3 kali loh. Wow. Menyangkal Tuhan 1 kali oke lah. Ini menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Mengikuti Tuhan dari jauh adalah sebetulnya benih potensial yang siap tumbuh menjadi pohon penyangkalan diri. Penyangkalan dan mudah memberi kesan
sepertinya kita setia, sepertinya kita taat, sepertinya kita tunduk pada Tuhan. Padahal sebenarnya enggak loh. Tuhan tidak ingin kita mengikutinya dari jauh. Dia ingin merengkuh kita semua. Kita adalah anak-anaknya loh. Yang adalah pewaris tahta kerajaan surga. Dia ingin merengkuh kita, meraih kita ke dalam kasih-Nya. Matius 26 ya ayat 58 berkata apa? Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Pertanyaannya sekarang, perhatikan saya, dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan. Pertanyaan kepada diri kita sendiri, termasuk saya. Apakah kita juga seperti Petrus yang mengikuti Yesus dari jauh? Tolong jawab masing-masing dengan jujur. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Ayu atas kesaksiannya. Terima kasih Pak Karel, monggo. Ya. Ya, sama-sama Pak Ya, Andre. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati buat semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Ibu Ayu, Ibu Lady, sama Ibu Melani. Pak Yang Karel, lain, ya. saya tambah sedikit saja untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu, jangan berhenti dalam perjalanan penginjilan, Bu. Karena kita sudah masuk dalam area ini. Saya juga sudah masuk dalam area ini. Jadi, Ibu kuatkan saya juga hari ini. Amin. Dan kita saling menguatkan. Kita semua sudah masuk dalam area. Ya. Kita sudah masuk dalam gelanggang pertandingan. Jangan coba-coba keluar, Bu. Keluar itu lebih hancur. Lebih hancur. Amin. Benar. Ya. Terima kasih. Shalom. Siap, tidak siap harus dijalani. Harus. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur ya. Ya. Oke. Ibu Lady. Ya. Ya, silakan Ibu, ada mau disampaikan sesuatu? Oh, Ibu Lady mau menyampaikan sesuatu, monggo. Silakan. Silakan Ibu Lady. Ya, gimana Pak? Ya, silakan kalau mau sampaikan sesuatu. Oh, ya puji Tuhan, saya boleh diberi kesempatan untuk bergabung hari ini. Ya. Jika saya punya waktu, ya saya bisa mengikuti setiap hari kalau saya punya waktu. Oh ya, ya. Ini bukan suatu paksaan. Kalau nggak ada acara boleh. Kalau ada waktu ada, ya ya kita saya bisa. saling menguatkan, ya toh, saling Oke, memberkati. iya. Ya tanggal 6 ya Pak ya. Ajak teman-teman juga. No problem. Oke Pak. Masalah. Terima kasih atas bergabungnya Ibu Lady. Iya. Tinggal. Dari tanggal 6 Pak ya. Dari Manado ya? Dari Manado Iya ya? Pak. Iya. Ibu Lady nanti saya jadwal tanggal 6 hari Senin ya, jam 1 siang. Oke, ajak teman-temannya. Oke, Pak Karel boleh tolong dicatat, diingatkan saya. Bu Lady tanggal 6. Nanti supaya saya cari yang hari Selasa sampai Kamis. Minggu ini sudah full yang bersaksi sudah full. Iya. Oke, ya. Kalau boleh tahu Ibu Lady di Jakarta profesinya guru mungkin? Ya. Sebagai apa? Profesinya apa? Profesinya? Saya nih Pak, ketika saya berhenti di dunia sekuler, ya gitu ditangkap deh. Oke, ya. Ditangkap. Oke, ya. Gitu. Ya. Tangkap Tuhan. Tadi saya dengar. Tadi saya dengar kata Ibu kalau punya waktu, ya. Mungkin ada profesi di pegawai negeri atau apa? Enggak sih Pak. Enggak juga. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Oke, makasih sama-sama. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu. Ya. Kita mesti lanjut lagi. Setelah sesi testimoni kesaksian, kita masih ada waktu ke depan lagi untuk sharing bersama.
dari firman Tuhan yang